Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan dan kesempatan untuk menaikkan doa-doa kita. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25 dengan tema Roh yang Menolong. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kesempatan yang indah ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami, mengerti, dan dapat menerapkan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tema Roh yang Menolong dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25 ini, saya mengajak kita untuk merenungkan dari tema ini, khususnya dari bagian paragraf ini. Saya mengajak kita untuk melihat kebenaran yang dijelaskan di dalam nas ini. Saya memberikan satu topik perenungan bagi kita adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita dalam pemberitaan Injil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita dalam memberitakan Injil. Beberapa kebenaran penting yang dapat kita perhatikan di dalam paragraf ini. Saya mengajak kita untuk melihat yang pertama adalah bahwa apapun tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan, Tuhan punya cara memberikan jalan keluar bagi kita. Apapun tantangan dalam pelayanan, Tuhan punya cara memberikan jalan keluar bagi kita. Dijelaskan dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dan 20. Saya membacakan bagi kita. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Kalau kita perhatikan dalam paragraf sebelumnya, pada waktu rasul-rasul ini memberitakan Injil, ada banyak orang yang dijamah Tuhan, orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan pun dibebaskan. Dan itu menyebabkan pemimpin-pemimpin Yahudi, khususnya mazhab Saduki, mereka iri hati terhadap apa yang dilakukan oleh rasul-rasul ini. Itu dijelaskan dalam ayat yang ke-17. Jadi ini berbicara tentang tantangan yang dihadapi dalam pelayanan ketika kita memberitakan Injil. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia punya cara yang ajaib untuk menolong kita, menunjukkan kepada kita jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini. Dan saudara perhatikan di dalam ayat 18 dan 19 tadi bahwa malaikat Tuhan sendiri membuka pintu penjara dan membawa rasul-rasul ini keluar untuk pergi memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun tantangan, pergumulan dalam pelayanan kita, kita percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya cara, dan Tuhan tidak pernah kewalahan untuk menolong kita mengatasi persoalan. Don Richardson yang pelayanan di Papua dulu, di suku Dani, suku Sawi. Orang-orang yang di sana dikenal dengan orang yang suka makan orang. Dan Don Richardson ini bersaksi bahwa segala pelajaran yang dia dapatkan di sekolah teologi ketika masuk di pelayanan ini, tidak ada satupun yang dapat menjawab persoalan orang-orang di Papua ini. Tetapi Tuhan memberikan kepada dia jalan keluar
Dia menemukan satu cara dengan melihat bahwa ketika orang-orang di Papua ini, suku Dani, kalau mereka bermusuhan, mereka saling membunuh, dan untuk mendamaikan suku dengan suku yang lain ini, mereka harus menukarkan bayi laki-laki sebagai anak perdamaian. Dan itu dijadikan oleh Don Richardson untuk menjadi satu cara untuk menolong orang-orang di Papua ini, dengan menjelaskan bahwa anak perdamaian itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Allah yang memberikan anaknya sendiri untuk mendamaikan manusia dengan Allah karena dosa. Dan itu membuat banyak orang di suku Dani atau suku Sawi ini percaya dan dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan dalam pelayanan, Tuhan punya cara untuk menolong kita, memberikan kepada kita jalan keluar, sama seperti yang Dia lakukan untuk rasul-rasul ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita dalam pemberitaan Injil. Yang kedua, kebenarannya adalah terdapat di dalam ayat yang ke-20 dan ayat 21a. Kebenaran yang kedua adalah siapapun yang menghambat kita dalam pelayanan, Tuhan turut bekerja bersama dengan kita. Atau tidak ada yang pernah membuat kita merasa sendiri dalam pelayanan ini. Kita ditolong Tuhan. Tuhan bekerja bersama dengan kita. Kita tidak pernah sendiri. Lihat dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-20 di situ dikatakan di sana, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Apapun hambatan yang dihadapi dalam pelayanan, Tuhan ikut bekerja. Dia mengutus malaikat Tuhan untuk berbicara kepada rasul-rasul ini dan menolong mereka pergi ke bait Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Matius 28 ayat yang ke-20 kan, dalam amanat agung Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ketika kita pergi dalam proses memberitakan Injil, Tuhan akan menyertai kita, bahkan sampai pada akhir zaman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita dalam pemberitaan Injil. Kebenaran yang ketiga dijelaskan di dalam ayat yang ke-21b sampai dengan ayat 25. Dikatakan demikian, sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempat-tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Yang ketiga, bagaimanapun persoalan dalam pelayanan kita, Tuhan lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Tantangan begitu besar dalam pelayanan rasul-rasul ini, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia membuat pemimpin Yahudi, orang-orang Yahudi ini, pemimpin-pemimpin orang Yahudi menjadi kebingungan.
Mereka heran. Bahkan di situ mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan rasul-rasul itu. Karena tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimanapun persoalan dalam pelayanan yang kita hadapi, Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Apapun tantangan, pergumulan, persoalan dalam hidup kita, Tuhan lebih besar. Coba kita perhatikan di kertas ini. Apa yang ada di kertas ini, kalau saudara perhatikan, ada titik di tengah. Kadang-kadang kita lebih fokus pada titik ini. Titik ini adalah persoalan atau pergumulan yang kita hadapi dalam pelayanan. Tetapi coba perhatikan kertas yang putih ini di sekitar titik ini. Titik ini adalah masalah atau persoalan yang kita hadapi, tapi lembaran putih yang besar ini adalah gambaran dari kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kuasa Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada masalah atau persoalan. Kita lupa dengan rahmat anugerah Tuhan yang begitu besar. Kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kuasa Tuhan yang begitu besar. Yang siap untuk menolong kita dalam menghadapi tantangan pelayanan yang kita lakukan. Karena itu kita mesti bersyukur kepada Tuhan, sebab baginya tidak ada yang mustahil untuk menolong kita dalam memberitakan Injil. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk gereja lokal dan pos-pos PI yang ada di Bangli, kemudian pemerintah dan juga pekerjaan pemberitaan Injil. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu bahwa tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam menolong kami dalam memberitakan Injil-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Pada hari ini juga. Kami bersyukur karena apapun tantangan yang kami hadapi, Tuhan punya cara untuk menolong kami. Siapapun yang menghambat kami dalam pelayanan, Tuhan turut bekerja. Bagaimanapun persoalan yang kami hadapi dalam pelayanan, Tuhan lebih besar dari persoalan yang kami alami. Kami berdoa bagi gereja-gereja lokal dan pos PI yang ada di Bangli. Kiranya Tuhan campur tangan, memakai gereja-gereja ini bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, menjadi alat yang tajam di tangan Tuhan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Sehingga ada banyak orang di sekitar gereja ini, di pos PI yang ada di Bangli ini, mereka boleh percaya dan diselamatkan. Kami mendoakan orang-orang yang ada di Bangli, Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka boleh percaya dan diselamatkan. Kami juga mendoakan pemerintah yang ada di sana. Tuhan tolong mereka juga, kiranya mereka dengan kemampuan, potensi yang Tuhan berikan. Terutama kami berdoa supaya para pemimpin di sana yang belum mengenal Tuhan boleh percaya dan diselamatkan. Dan kiranya Tuhan campur tangan di sana sehingga ada keamanan, ketentraman yang terjadi di Bangli ini. Mendoakan para penginjil, Tuhan memberikan semangat bagi mereka dalam memberitakan Injil, menyampaikan Yesus kepada banyak orang di sana yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan percayakan kepada gereja, kepada anak-anak-Mu, orang-orang yang belum diselamatkan,